Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di sesi materi pertemuan pertama kelas 11 baik IPA maupun IPS. Materi bab pertama yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, seperti kita ketahui, zaman dahulu kala Nusantara merupakan kerajaan besar ya, yaitu ada kerajaan besar di Nusantara yaitu Majapahit yang mampu menguasai hampir seluruh bagian Indonesia dari sampai Singapura, Malaysia dan beberapa negara ASEAN. Tetapi itu hanya kisah dongeng masa lalu bagi masyarakat masa kini. Kerajaan Majapahit sudah hancur karena perang saudara yang tidak berkesudahan. Ya. Wafatnya sang patih Gajah Mada menjadi titik awal. Kemudian berturut-turut peristiwa menggerogoti kerajaan ini. Jadi sejak dahulu Nusantara sudah terkenal mampu menguasai, memperluas kekuasaannya hingga ke negara lain. Nah, sekarang Presiden Jokowi melalui doktrinnya poros maritim dunia ingin mengembalikan itu ya. Apa itu poros maritim? Poros maritim adalah sebuah cita-cita bersama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Seperti yang kalian lihat, hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah lautan ya. Jadi negara kita adalah negara kepulauan ya, sehingga di sanalah kita hidup. Posisi maritim dapat dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia diharapkan dapat melihat dirinya sebagai poros maritim dunia, kekuatan di antara dua samudra. Ya. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan bahwa bangsa Indonesia telah terlalu lama memunggungi laut, ya, samudra, selat dan teluk. Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban bangsa. Kesadaran adalah matahari yang akan menjadi terang bagi insan yang mampu bernaung di bawahnya. Berabad-abad amnesia bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim harus kita obati. Ingatan-ingatan itu akan kita kembalikan sedikit demi sedikit hingga kita kembali menjadi negara samudra dunia. Oke. Kembali ke materi, yaitu Indonesia sebagai poros maritim. Tadi yang pertama yaitu mengetahui letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Jadi yang pertama yaitu letak secara fisiografis atau secara fisik. Ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, kalau kita lihat peta dunia, baik dari globe maupun dari peta atlas itu, posisi Indonesia ada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Nah, posisi ini membuat Indonesia berada dalam 3
wilayah waktu ya, Indonesia. Waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur ya. Nah, batas-batasnya di bagian utara ini ada Pulau W ya. Kemudian di bagian selatan ada Pulau Roti, batas ujungnya ya. Kemudian di paling barat ada Kota Sabang. Kemudian di bagian timur ada Kota Merauke. Itu letak secara astronomis. Kemudian yang berikutnya letak secara geografis ya, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Kalau kita perhatikan peta yang di layar, kalian bisa lihat bahwa Indonesia diapit oleh dua benua besar ya. Yang di bagian atas atau bagian utara ada benua Asia, di bawah atau di bagian selatan ada benua Australia. Kemudian Indonesia juga diapit dua samudra, di bagian timur ada Samudra Pasifik, di bagian barat ada Samudra Hindia. Nah, letak ini sangat menguntungkan sekali untuk perdagangan internasional karena lalu lintas perdagangan dunia ya. Oke. Kemudian secara geologis, nah ini pernah kalian pelajari di kelas 10 ya, bahwa Indonesia itu dilalui dua jalur pegunungan muda. Ada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran ya. Yang membuat Indonesia di atas Ring of Fire ya, di atas pegunungan api ya, memanjang dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara ya. Kemudian juga tempat pertemuan tiga lempeng ya, Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik ya. Kemudian berada pada dua dangkalan ya, ada dangkalan atau paparan ya. Ini kaitannya dengan materi nanti biosfer atau materi tentang hewan ya. Jadi nanti ada paparan Sunda di bagian barat dan ada paparan Sahul di bagian timur yang membuat biosfer Indonesia dibagi menjadi 3 zona. Ini materi nanti selanjutnya. Berikutnya letak geomorfologis atau letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kenapa Pulau Jawa padat ya, Pulau Kalimantan tidak, itu kan juga ada alasannya. Karena Jawa itu kan tanahnya subur, kandungan mineralnya tinggi ya. Karena ada banyak pegunungan aktif. Kalau di Kalimantan tidak ada ya. Sehingga tanahnya kurang subur, cenderung tanah gambut atau tanah yang unsur haranya rendah ya. Perbedaan suhu juga mempengaruhi jenis tanaman ya. Di tempat yang tinggi jenis tanamannya juga akan berbeda, kemudian menentukan kepadatan penduduk ya. Jadi suatu tempat yang subur, suatu tempat yang suhunya mungkin cocok akan berbeda kepadatan penduduknya dibanding tempat yang lain ya. Oke, letak maritim. Apa itu letak maritim? Letak maritim adalah suatu tempat ditinjau dari sudut kelautannya. Jadi manfaat posisi maritim Indonesia membuka peluang kegiatan perekonomian ya, di bidang pelayaran, ya, bidang perikanan dan pelabuhan. Kemudian posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Kemudian luas dan batas teritorial ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, luas laut kita itu lebih luas ya, yaitu sekitar 3.257.000 km persegi, sedangkan luas daratannya 1.922.000 km. Sehingga total luasnya yaitu 5.180.000 km persegi. Dari data ini saja kita sudah tahu bahwa luas lautan kita luar biasa ya, potensi besar buat bangsa Indonesia. Sehingga kalau kita terlalu lama
meninggalkan lautan, selat, dan samudra juga akan sangat tidak sesuai dengan kondisi real bangsa Indonesia. Oke, nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Oke, sekian dulu materi dari saya tentang poros maritim. Kemudian nanti kalian bisa tulis komentar di bagian bawah. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa like dan share. Terima kasih. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.